Setelah berhasil menumbangkan seluruh anak buah Kim Ki-soo, Yu Ijin kini hanya berhadapan dengan Kim Ki-soo sendiri, yang masih berdiri di antara puing kekalahan pasukannya. Kim Ki-soo memperlihatkan sikap mengejek terhadap Yu Ijin, seakan-akan menganggap Yu Ijin hanya tahu sedikit trik belaka. Dengan penuh arogansi, Kim Ki-soo mengayunkan tendangan menggunakan kaki kanannya, namun Yu Ijin dengan sigap berhasil menangkis serangan itu, membuat Kim Ki-soo terperanjat karena tak menyangka serangannya bisa dipatahkan dengan begitu mudah. Tak ingin mengalah, Kim Ki-soo langsung membalas dengan tendangan kaki kiri, namun ketangguhan dan kecekatan Yu Ijin membuat serangan itu kembali gagal mengenai sasaran. Dengan gerakan cepat, Yu Ijin menangkap kaki Kim Ki-soo yang menyerangnya. Tanpa memberi kesempatan untuk bereaksi, Yu Ijin mengayunkan pukulan keras tepat ke wajah Kim Ki-soo. Hanya dengan satu hantaman telak itu, tubuh Kim Ki-soo langsung ambruk ke tanah, tak berdaya. Dalam keadaan kesakitan, Kim Ki-soo menggerutu melontarkan kata-kata kasar, tetapi Yu Ijin, yang mendengar umpatan itu, tanpa ragu menghujamkan tendangan tepat ke wajah Kim Ki-soo yang sudah terkapar. Tubuh Kim Ki-soo terhempas lebih keras dan kali ini tidak lagi mampu bangkit. Murid-murid yang menyaksikan pertarungan itu terdiam, terkagum pada kehebatan Yu Ijin yang berhasil mengalahkan Kim Ki-soo dan seluruh pasukannya dengan penuh ketangkasan dan kekuatan yang luar biasa. Yu Dayun, yang turut menyaksikan kejadian tersebut, tak kalah terkesima melihat kemampuan Yu Ijin. Dalam situasi yang mendebarkan itu, adik Kim Ki-soo terkejut, secara refleks hampir mengucapkan protes dengan kalimat heran. Namun Yu Ijin, dengan penuh amarah, membalas lebih dulu menggunakan kata-kata yang sama, menghalau niat adik Kim Ki-soo untuk berbicara lebih lanjut. Amarah Yu Ijin semakin memuncak, terutama karena ia mengetahui adik Kim Ki-soo telah menjadi pelaku perundungan terhadap Yu Dayun. Tatapan tajam Yu Ijin menusuk ke arah adik Kim Ki-soo. Tangan Yu Ijin mengepal erat, mengisyaratkan kemarahan yang siap meledak kapan saja. Namun, sebelum situasi semakin memanas, salah satu teman dari adik Kim Ki-soo berusaha menahan dan memperingatkannya agar tidak memperkeruh keadaan dengan berbicara. Walaupun Yu Ijin masih menatap dengan sorot penuh amarah, keberadaan Yu Dayun yang memegang erat tangan Yu Ijin membuat Yu Ijin mengurungkan niat untuk menyerang. Yu Dayun dengan suara penuh ketegasan meminta Yu Ijin untuk tidak melakukan kekerasan. Meskipun di dalam dirinya, Yu Ijin tetap merasa marah terhadap perlakuan yang diterima Yu Dayun. Yu Ijin menyuarakan kekesalannya kepada Yu Dayun karena ia tidak bisa diam saja setelah mengetahui bahwa Yu Dayun menjadi korban perundungan di sekolah ini. Yu Dayun terkejut karena ia tidak pernah memberitahu Yu Ijin tentang apa yang terjadi. Di saat itu, Yu Dayun memandangi Yu Ijin dengan ekspresi campur aduk antara rasa gemas dan bingung, memikirkan bagaimana Yu Ijin bisa mengetahui kenyataan bahwa dirinya dibuli. Dalam pikirannya, Yu Dayun mulai bertanya-tanya apakah semua perkelahian ini Yu Ijin lakukan demi dirinya. Namun, Yu Dayun berusaha menyembunyikan rasa bersalah dan kecemasannya, meyakinkan Yu Ijin bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak perlu dikhawatirkan. Yu Ijin, setelah mendengar ucapan itu, mempercaya Yu Dayun dan kemudian mengajaknya pergi, mengantarkannya menuju kelasnya. Sementara itu, para murid yang menyaksikan seluruh peristiwa ini mulai bertanya-tanya dengan rasa heran dan kagum. Mereka membicarakan kemungkinan bahwa seluruh geng Kim Ki-soo berhasil dikalahkan hanya oleh satu orang saja. Di antara mereka, dua murid yang sebelumnya bersikap sok jagoan di kelas Yu Ijin, kini terlihat ketakutan, khawatir akan menjadi sasaran Yu Ijin selanjutnya. Sedangkan adik Kim Ki-soo hanya bisa bergumam kasar, menggerutu melihat semua pasukan mereka tergeletak tak berdaya di lantai. Dalam perjalanan menuju kelas, Yu Dayun, dengan ekspresi penuh keheranan, menanyakan apakah Yu Ijin memang mahir dalam bertarung. Namun Yu Ijin hanya memberikan jawaban yang samar, tidak memberikan kepastian. Merasa bersalah, Yu Dayun meminta maaf kepada Yu Ijin, mengungkapkan rasa bersalah karena pertarungan ini terjadi gara-gara dirinya. Yu Ijin, yang sedikit bingung dengan permintaan maaf tersebut, mendengarkan Yu Dayun dengan serius. Yu Dayun menjelaskan bahwa ia merasa bersalah karena membuat Yu Ijin harus berkelahi dengan geng Kim Ki-soo. Yu Ijin dengan tenang menjawab bahwa apapun yang terjadi pada Yu Dayun, ia akan selalu melindunginya tanpa ragu. Yu Dayun, yang mendengar jawaban itu, hanya bisa diam dan merasa bingung akan ketulusan Yu Ijin. Yu Ijin lalu mulai bercerita mengenai masa lalunya, saat hidup di tempat yang keras, di mana setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Ia menjelaskan bahwa, dalam dunia tempat ia tumbuh, tidak ada orang yang peduli dengan masalah orang lain kecuali jika itu berkaitan langsung dengan kepentingan pribadi mereka. Namun, lanjut Yu Ijin, ada satu pengecualian. Ketika menyangkut keluarga, perilaku manusia bisa berubah sepenuhnya. Kata-kata itu membuat Yu Dayun terkejut. Di tengah percakapan itu, Yu Ijin melanjutkan ceritanya tentang medan perang sengit di sebuah kota, di mana semua tentara bertarung mati-matian demi bertahan hidup.
Pasukan-pasukan itu terus menyemangati satu sama lain agar tidak menyerah dalam tekanan pertempuran. Dalam suatu kesempatan, Yu Ijin mengenang bagaimana ia pernah melihat seseorang bersembunyi di balik semak-semak. Saat bersiaga dengan senapannya, ia menemukan seorang pria dewasa yang dengan gagah berani melindungi seorang anak perempuan di belakang tubuhnya, bahkan ketika senapan sudah diarahkan ke kepalanya. Pemandangan itu membekas kuat di ingatan Yu Ijin. Mendengar cerita itu, Yu Dayun bertanya apakah itu ada hubungannya dengan kenangan Yu Ijin tentang kakek mereka dan dirinya. Yu Ijin membenarkan bahwa ia memang masih mengingat sebagian kecil tentang masa lalunya, meski tidak banyak, tetapi ia yakin satu hal bahwa Yu Dayun adalah bagian dari keluarganya. Yu Dayun, yang mendengar itu, hanya bisa terpaku tanpa mampu berkata-kata. Mereka berdua melanjutkan berjalan di lorong sekolah sambil bercakap-cakap. Yu Dayun masih merenungkan semua yang baru saja ia dengar dari Yu Ijin. Setelah beberapa saat, Yu Dayun memutuskan untuk pergi ke kelasnya sendiri, mengatakan bahwa dirinya sudah merasa baik-baik saja. Namun Yu Ijin tetap berpegang pada niatnya, bersikeras untuk mengantar Yu Dayun sampai di depan kelas. Ketika akhirnya mereka sampai, Yu Dayun melambaikan tangan sebagai tanda terima kasih sebelum cepat-cepat masuk ke dalam kelas. Yu Ijin, yang berdiri di depan kelas, menyaksikan Yu Dayun masuk dengan selamat dan perlahan menampilkan senyuman tipis di wajahnya. Setelah itu, Yu Ijin berbalik dan kembali ke kelasnya sendiri. Di dalam kelas, suasana berbeda dari biasanya. Semua mata tertuju kepada Yu Ijin, memandangnya dengan rasa kagum yang tidak bisa disembunyikan. Beberapa murid perempuan berbisik satu sama lain, membicarakan kehadiran Yu Ijin di kelas mereka. Jae-hyung dan teman-temannya yang dulu acuh kini berubah sikap, mendekati Yu Ijin dengan sikap sok akrab. Jae-hyung menyapa Yu Ijin dengan penuh semangat dan memuji keberaniannya dalam mengalahkan geng Kim Ki-soo. Namun, Yu Ijin tidak menggubris mereka, hanya berjalan ke mejanya dan duduk tanpa memberikan perhatian lebih. Yung Chan, yang duduk tidak jauh dari Yu Ijin, memuji Yu Ijin dengan suara yang cukup keras, menyatakan betapa kerennya Yu Ijin bisa mengalahkan mereka semua. Yu Ijin hanya mendengarkan dengan ekspresi biasa saja, tanpa menunjukkan rasa bangga, hanya membalas dengan senyuman tipis. Di sisi lain, di kelas Kim Ki-soo, suasana jauh lebih suram. Kim Ki-soo, dengan wajah merah padam, menghantam meja dengan keras di depan pasukannya. Semua anak buahnya ketakutan melihat amarah Kim Ki-soo. Ia meluapkan emosinya, mengatakan bahwa Yu Ijin benar-benar berbeda dari murid biasa, baik dari aura yang dipancarkan maupun dari kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Adik Kim Ki-soo, yang juga ada di ruangan itu, tak bisa menahan kemarahannya dan mulai memarahi pasukan mereka, menyalahkan kelengahan mereka yang membuat situasi menjadi seperti ini. Ia dengan lantang melarang mereka untuk mengulangi kesalahan yang sama. Semua anggota pasukan Kim Ki-soo hanya bisa menunduk dalam diam, tidak ada yang berani membantah atau membela diri. Dengan kemarahan yang belum mereda, adik Kim Ki-soo berkata dengan suara lantang bahwa mereka semua bersikap seperti pecundang hanya karena dikalahkan oleh satu orang saja. Ucapan itu membuat Kim Ki-soo semakin terbakar emosinya. Ia membentak adiknya agar berhenti banyak bicara, bahkan menantangnya untuk melawan Yu Ijin sendiri jika merasa mampu. Adik Kim Ki-soo terdiam, terkejut mendengar tantangan kakaknya sendiri. Rasa frustrasi dan kemarahan membuat mereka berdua saling menatap tajam, penuh ketegangan. Tanpa sepatah kata pun, adik Kim Ki-soo akhirnya keluar dari kelas dengan membanting pintu dengan kasar. Ia berjalan di lorong sekolah dengan langkah penuh kemarahan, diikuti oleh seorang temannya yang kebingungan. Tidak ada yang tahu kemana adik Kim Ki-soo akan pergi, namun amarahnya begitu jelas tergambar dari raut wajahnya yang tegang dan langkahnya yang cepat. Tiba-tiba, adik Kim Ki-soo membuka pintu sebuah kelas dengan kasar, mengejutkan semua murid yang berada di dalam. Ternyata, ia sedang mencari Yu Dayun. Dengan mata penuh amarah, adik Kim Ki-soo menatap Yu Dayun yang hanya diam di tempat. Ia mengungkapkan rasa iri terhadap kehidupan Yu Dayun yang kini tampak lebih mudah, karena memiliki Yu Ijin yang selalu melindunginya. Menurut adik Kim Ki-soo, setiap kali ada masalah, Yu Dayun hanya perlu menangis dan Yu Ijin akan datang menyelesaikan semuanya. Namun, Yu Dayun tetap diam, tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap provokasi itu. Keheningan Yu Dayun membuat adik Kim Ki-soo semakin tersulut amarah. Ia merasa diabaikan, sesuatu yang tidak bisa diterimanya. Murid-murid yang menyaksikan ketegangan itu mulai berpikir bagaimana jadinya jika adik Kim Ki-soo berurusan langsung dengan Yu Ijin. Namun Yu Dayun tetap teguh dalam diamnya. Sementara adik Kim Ki-soo berdiri di hadapannya dengan ekspresi penuh kemarahan, seolah-olah siap meledak kapan saja. Ketika waktu sekolah telah usai,
Suasana gerbang sekolah mulai dipadati oleh siswa-siswi yang bergegas pulang. Di antara kerumunan itu, seorang gadis bernama Yu Dayun terlihat berjalan seorang diri menyusuri trotoar. Pikirannya tampak tidak fokus seperti sedang memutar ulang sejumlah peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kenangan tentang Yu Ijin yang menegaskan bahwa Dayun tidak bersalah, serta menyalahkan adik dari Kim Ki-soo atas segala perundungan yang terjadi, kembali memenuhi benaknya. Ia teringat dengan jelas bagaimana Yu Ijin mengalahkan kelompok Kim Ki-soo dengan tanpa ragu, serta menyebut bahwa mereka berdua, dirinya dan Dayun, adalah bagian dari satu keluarga. Renungan itu berlanjut, mengendap di dalam pikirannya seperti sisa luka yang belum sembuh. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah sekarang dirinya bisa menjalani kehidupan sekolah dengan tenang tanpa harus terus-menerus menghadapi perlakuan semena-mena dari adik Kim Ki-soo. Kenangan buruk menyeruak, terutama saat dirinya dipaksa membeli makanan untuk adik Kim Ki-soo dalam keadaan perut kosong, di mana permintaan itu dilayangkan tanpa belas kasih dan dengan perintah yang tak bisa ditolak. Dalam benaknya, ia kembali menyaksikan peristiwa saat ia menyampaikan bahwa dirinya sedang lapar. Namun respons yang diterima bukanlah simpati melainkan penindasan. Rambutnya ditarik keras sebagai hukuman karena dianggap berani membantah, dan saat itu pula dirinya ditegur agar tak melawan. Namun kini, ia merasa mungkin segalanya bisa berubah. Ketika langkah kakinya masih melaju di jalan, tiba-tiba kehadiran Yu Ijin dari belakang mengejutkannya. Ijin bertanya tentang apa yang sedang dipikirkan Dayun. Karena terkejut, respons Dayun spontan dan tidak jelas, menyebabkan Ijin kembali mengulang pertanyaan tersebut. Ia merasa bersalah karena tak menyadari panggilan dari Ijin, dan menanyakan apakah Ijin kembali menunggu dirinya. Ijin menjawab bahwa ia memang menunggu karena belum tahu jalan pulang. Keduanya kemudian berjalan bersama dalam perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, Dayu mengajak Ijin untuk mampir ke sebuah toko guna membeli beberapa bahan makanan. Ia menjelaskan bahwa setiap pulang sekolah, ia memang terbiasa membeli bahan masakan karena kakeknya sangat menyukai masakan buatannya. Di saat keduanya sedang menikmati perbincangan ringan, di kejauhan terlihat adik Kim Ki-soo bersama temannya mengamati mereka dari belakang. Adik Kim Ki-soo, yang merasa Dayun kini terlalu sibuk dengan dunianya sendiri sejak dekat dengan Ijin, memilih untuk tidak ikut campur dan hanya menunggu bagaimana keadaan akan berubah. Saat telah tiba di toko, Dayun terlihat serius memilih sayuran, tanpa kebingungan karena tidak tahu mana yang sebaiknya dibeli. Sementara itu, Ijin hanya berdiri mengamati dari belakang, menarik perhatian orang-orang di sekitar yang kagum pada penampilannya, bahkan bertanya-tanya dari sekolah mana dirinya berasal. Mendengar gumaman kekaguman itu, Dayu melirik ke arah Ijin sambil berpikir bahwa pesona Ijin memang tak hanya berlaku di sekolah, tapi juga di tempat umum. Tanpa disadari, pertanyaan pribadi terlintas di benaknya dan ia pun menanyakan apakah dulu Ijin pernah memiliki seseorang yang istimewa. Ijin sempat terkejut dan menanggapi dengan keheranan karena tidak mengerti istilah yang digunakan Dayun. Setelah dijelaskan bahwa itu merujuk pada seseorang yang lebih dari sekadar teman, Ijin dengan polos mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memiliki sosok seperti itu. Dayun merasa heran karena mengira bahwa dulu Ijin pasti sangat populer. Namun, Ijin hanya menjawab singkat bahwa hidupnya dulu terlalu sibuk. Perasaan bersalah menyelimuti Dayun karena telah menanyakan sesuatu yang mungkin menyentuh luka lama, mengingat Ijin hidup sendirian di masa lalu. Tak disangka, Ijin balik menanyakan hal serupa, membuat Dayun terkejut. Dengan cepat ia menjawab bahwa dirinya juga belum pernah memiliki hubungan seperti itu karena merasa terlalu sibuk. Malam pun tiba setelah mereka sampai di rumah, dan di momen itu, sang kakek memberikan kejutan kepada Ijin berupa sebuah ponsel baru. Ijin tampak bingung dan terkejut. Lalu diberi penjelasan bahwa hampir semua siswa sekarang memiliki ponsel, jadi kakeknya memutuskan untuk membelikan satu untuknya, berharap ponsel itu disukai. Dayun juga terkejut karena mengetahui bahwa ponsel tersebut adalah model terbaru. Setelah mencoba ponsel itu, sang kakek memberitahu bahwa nomor kontak Dayun dan dirinya sendiri sudah tersimpan di sana. Dayun bingung dan bertanya-tanya bagaimana kakeknya bisa melakukannya, karena selama ini ia sering melupakan cara menyimpan nomor. Kakek tertawa kecil dan mengatakan bahwa ia meminta bantuan penjaga toko ponsel. Dayun sempat menyayangkan kenapa tidak meminta tolong padanya saja karena ia bisa dengan mudah melakukannya. Tapi kakeknya hanya tersenyum, menunjukkan keinginannya untuk mandiri. Ijin kemudian mengatakan bahwa saat ini kegiatan membuka ponsel baru adalah hal yang penting, membuat kakek bertanya apakah tidak masalah bahwa ponsel tersebut sudah dibuka dan diberi nomor lebih dulu. Ijin menjawab dengan senang bahwa tidak masalah sama sekali. Setelah itu, sang kakek memberitahu bahwa ia hanya membeli satu ponsel dan berjanji akan membelikan untuk Dayun nanti. Namun, Dayun dengan tenang mengatakan bahwa tidak masalah karena ponselnya sekarang masih berfungsi baik. Mendengar hal itu, Ijin tersenyum dan mengucapkan terima kasih, berjanji akan menggunakan ponsel pemberian kakek dengan baik.
Sang kakek terlihat sangat senang karena bisa memberikan sesuatu kepada Ijin. Setelah semua percakapan selesai, mereka masuk ke kamar masing-masing. Ijin berbaring dan memainkan ponsel barunya hingga tertidur. Sementara itu, di sebuah tempat lain yang tampak seperti markas militer, seorang letnan sedang duduk di depan komputer ketika ponselnya tiba-tiba bergetar karena pesan masuk. Saat dibuka, pesan itu berasal dari nomor tak dikenal yang mengklaim sebagai milik Yu Ijin. Letnan tampak terkejut karena tidak mengenali nomor itu. Seorang rekannya menyela dan mengingatkan bahwa dulu Ijin sudah diberi ponsel oleh letnan tersebut. Temannya menduga mungkin Ijin mengganti ponsel karena anak muda zaman sekarang cenderung selektif soal merek ponsel. Letnan membalas dengan nada tinggi, mengatakan bahwa ponsel yang dulu dibelikan memiliki merek terkenal. Temannya dengan sabar menjelaskan bahwa mungkin saja Ijin tidak menyukai merek tersebut. Pagi pun tiba, dan adegan kembali berpindah ke rumah Yu Dayun dan Ijin. Saat itu, Ijin baru saja selesai mandi, dan ketika keluar dari kamar mandi, ia melihat bahwa Dayun telah pergi lebih dulu. Ia merasa heran karena Dayun kembali berangkat tanpa menunggunya. Dayun mengatakan bahwa ia terlambat. Sambil berlari keluar rumah, Dayun berteriak pada Ijin agar piring kotor setelah makan ditaruh di tempat pencucian. Ijin kemudian melihat makanan yang sudah tersedia di atas meja. Sementara itu, Dayun berlari tergesa-gesa sambil melihat waktu di ponselnya, berharap bisa tiba tepat waktu. Di perjalanan, ia memikirkan bahwa sang kakek sangat menyukai sup yang dimasaknya kemarin. Bahkan pagi ini sebelum Ijin bangun, kakek sudah menyantap sup itu dan menanyakan apakah Dayun bangun pagi untuk membuatnya. Dayun hanya memberikan senyum kecil karena senang melihat kakeknya bahagia. Namun di tengah perjalanan, kejadian tak terduga menimpanya. Tiba-tiba ia ditendang oleh seseorang yang mengenakan jaket dan penutup wajah, membuat tubuhnya terjatuh dan merasa kesakitan. 3 orang asing muncul dan menuduhnya telah menabrak mereka tanpa meminta maaf. Dayun yang ketakutan langsung meminta maaf, namun justru mendapat tamparan dan disuruh diam. Salah satu dari mereka mengajak yang lain untuk pergi karaoke. Ajakan itu disambut dengan antusias. Mereka pun mengajak Dayun ikut. Dayun mengenali suara salah satu dari mereka yang menyerupai Hejin, adik dari Kim Ki-soo. Setelah berada di tempat karaoke, sesi bernyanyi pun selesai. Namun yang keluar dari ruangan hanya 3 orang tersebut. Sementara itu, seorang penjaga karaoke hendak membersihkan kamar tempat mereka menyanyi. Ketika membuka pintu, ia terkejut menemukan seorang gadis tergeletak tak sadarkan diri. Setelah dipanggil-panggil, gadis itu akhirnya siuman, dan ternyata adalah Yu Dayun. Ia perlahan mencoba duduk dan memunguti buku-buku yang berserakan. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terlihat lemah. Penjaga karaoke menawarkan bantuan dan hendak menghubungi layanan darurat, tetapi Dayun menolaknya, meminta agar tidak menghubungi siapapun. Ia kemudian berjalan keluar dari tempat itu sambil mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, walau langkah kakinya tampak goyah. Adegan berpindah ke sekolah, di mana guru sedang bertanya mengenai ketidakhadiran Dayun. Salah satu murid menjawab bahwa Dayun tidak masuk. Namun sang guru merasa janggal karena Dayun biasanya selalu memberi kabar jika tidak hadir. Hejin terlihat menyeringai, seolah puas dengan apa yang telah terjadi. Salah satu temannya memperingatkan bahwa situasi bisa menjadi tidak aman. Hejin menyanggah dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin memberi pelajaran kepada Dayun. Temannya kembali mengingatkan bahwa hal itu bisa mengganggu ketenangan mereka. Hejin tampak tidak peduli dan menganggap absennya Dayun tidak ada kaitannya dengan mereka. Teman lain menimpali dengan senyum penuh makna. Saat waktu pulang sekolah tiba, seperti biasa Yu Ijin menunggu Dayun di depan gerbang. Namun, setelah menanti cukup lama dan melihat murid lain satu persatu meninggalkan sekolah, sosok Dayun tak kunjung muncul. Ijin merasa bingung dan memutuskan menghubungi Dayun. Di tempat lain, ponsel Dayun bergetar di atas kasur, namun tidak dijawab. Dayun hanya terbaring diam di samping ponselnya. Ijin akhirnya pulang dan mendapati sepatu Dayun sudah ada di rumah. Ia beranggapan bahwa Dayun memang sudah pulang lebih dulu. Setelah masuk, ia tidak menemukan Dayun dan langsung mencari ke seluruh rumah, termasuk mengetuk pintu kamar Dayun. Suara dari dalam kamar menyambut dan memastikan bahwa Dayun memang sudah lebih dulu sampai. Dayun menanyakan apakah Ijin menunggunya, dan Ijin menjawab bahwa ia memang menunggu karena belum hafal jalan pulang. Dayun meminta maaf, namun suara yang terdengar dari balik pintu tidak seperti biasanya. Ijin khawatir dan meminta Dayun membuka pintu, namun ditolak dengan alasan bahwa tubuhnya sedang kurang sehat dan sedang beristirahat. Ijin bertanya-tanya apakah kondisi Dayun separah itu. Dayun menyatakan bahwa dengan tidur, ia akan merasa lebih baik. Ijin pun menyuruh Dayun segera memberitahu jika ada sesuatu yang terjadi.
Ia kemudian pergi untuk membeli obat, dan saat akan keluar, matanya menangkap noda darah di sepatu Dayun. Ia terdiam sejenak, memandang sepatu itu tanpa berkata sepatah kata pun. Pada malam hari setelah mendapatkan obat-obatan, Yu Ijin langsung menuju kamar Yu Dayun untuk memeriksa kondisinya. Saat memasuki ruangan, pandangannya langsung tertuju pada luka-luka di wajah Dayun yang tampak memar di beberapa titik. Dengan penuh kehati-hatian, Ijin mulai merawat luka-luka tersebut menggunakan obat yang ia bawa, menunjukkan kepedulian yang tulus meskipun tidak mengungkapkan secara gamblang. Ia merasa perlu mengingatkan Dayun agar lebih berhati-hati mulai saat ini, meski Dayun tampaknya tidak sepenuhnya jujur mengenai apa yang terjadi padanya. Penjelasan yang diberikan oleh Dayun menyebut bahwa ia baru saja terjatuh dari tangga ketika mencoba menghindari sepeda yang melaju dari arah berlawanan. Mendengar alasan tersebut, Ijin hanya memilih untuk mempercayainya tanpa mendesak lebih jauh, sambil mencoba mencairkan suasana dengan sedikit candaan agar ketegangan mereda. Di tengah proses perawatan itu, Ijin menatap wajah Dayun dan menyarankan agar ia pergi ke rumah sakit agar proses penyembuhannya lebih cepat dan kondisinya bisa dipastikan oleh tenaga medis. Namun, Dayun dengan tenang menyampaikan bahwa dirinya merasa baik-baik saja dan tidak memerlukan pengobatan di rumah sakit. Di dalam benaknya, Dayun menyadari bahwa apabila ia sampai pergi ke rumah sakit, semua orang pasti akan mengetahui bahwa penyebab luka-lukanya bukanlah karena terjatuh dari tangga, melainkan karena tindakan kekerasan yang dialaminya. Ia memilih untuk menyembunyikan hal itu karena tidak memiliki bukti yang kuat. Keesokan harinya, suasana berubah dan terjadi pertemuan di ruang kepala sekolah. Di sana, Hejin memberikan pembelaan terhadap dirinya dengan menyatakan bahwa bukan dirinya yang memukul Dayun. Sementara itu, Dayun merasa yakin bahwa orang yang mengajaknya ke tempat karaoke pada malam sebelumnya tidak lain adalah Hejin sendiri. Ia mengungkapkan tuduhan tersebut dengan keyakinan penuh, menegaskan bahwa yang melakukan kekerasan terhadap dirinya adalah Hejin, namun yang bersangkutan segera membantahnya. Dayun menceritakan bahwa pada saat kejadian, pelaku menggunakan topi dan masker untuk menutupi wajahnya. Namun, dari cara bicara serta sikap tubuhnya, Dayun merasa sangat yakin bahwa pelaku tersebut adalah Hejin, terlebih mengingat riwayat hubungan buruk mereka yang sebelumnya memang sudah dipenuhi dengan tindakan perundungan. Hejin hanya menanggapi dengan senyuman samar dan menjelaskan bahwa tidak mungkin Dayun dapat mengenalinya karena wajahnya tertutup rapat saat kejadian, dan tuduhan tersebut hanyalah asumsi semata yang didasari oleh hubungan yang tidak harmonis di antara mereka. Di sisi lain, kakek Dayun yang turut hadir dalam pertemuan itu ikut bertanya kepada cucunya, menanyakan apakah pada saat kejadian Dayun benar-benar tidak sempat melihat wajah pelaku secara langsung. Dengan suara yang lebih lantang, Dayun menjelaskan bahwa pelaku memang menutupi wajahnya dan itulah sebabnya ia tidak dapat menunjukkan bukti yang lebih konkret. Meski demikian, keyakinannya bahwa pelaku adalah Hejin tetap tidak tergoyahkan. Saat itu, dua orang polisi yang berada di tempat mendengarkan dengan seksama. Namun, suasana menjadi memanas ketika ibu Hejin mulai menunjukkan kemarahannya karena tidak terima anaknya dituduh sebagai pelaku kriminal. Ia merasa keberatan karena Yu Dayun sampai memanggil polisi dan memperlakukan putrinya seperti seorang penjahat. Kakek Dayun mencoba menenangkan ibu Hejin yang sudah terbakar emosi, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil karena wanita itu tetap menolak untuk tenang dalam situasi seperti itu. Situasi tersebut membuat Dayun merasa semakin terpojok dan tertekan. Ia tetap meyakini bahwa orang yang menyerangnya adalah Hejin, namun merasa frustrasi karena tidak ada seorang pun yang mempercayainya, termasuk pihak berwajib yang terkesan tidak memihak. Ibu Hejin dengan suara lantang menuntut agar Dayun segera meminta maaf kepada Hejin. Namun, Dayun bersikeras dengan pernyataannya. Penolakan itu membuat ibu Hejin semakin berang, menuduh Dayun tidak memiliki sopan santun dan menuntut agar ia memanggil orang tuanya. Dalam kondisi itu, Dayun hanya berdiri diam dengan tubuh bergetar karena emosi dan tekanan mental yang menumpuk. Tubuhnya semakin gemetar dan akhirnya ia menangis. Di saat yang sama, Hejin memperlihatkan senyuman tipis, seolah puas dengan situasi yang terjadi. Namun ternyata, semua kejadian itu hanyalah bayangan dari Dayun. Dalam kenyataannya, ia belum melapor kepada polisi karena menyadari bahwa dirinya tidak memiliki bukti apapun yang bisa digunakan untuk memperkuat tuduhannya. Di tengah kebingungannya, Yu Ijin muncul dan menanyakan kondisi Dayun. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Ijin merasa lega karena tidak ada tulang yang mengalami keretakan atau patah. Luka-luka yang diderita Dayun sebagian besar adalah memar yang akan menimbulkan rasa sakit selama beberapa waktu. Dayun menyampaikan kekagumannya terhadap kemampuan Ijin dalam merawat orang lain, namun Ijin merendah dengan mengatakan bahwa dirinya tidak begitu profesional dalam hal medis. Ia kemudian menyarankan agar Dayun beristirahat sepenuhnya dan menyatakan niatnya untuk berbicara kepada kakek Dayun mengenai kondisinya.
Ketika Ijin hendak meninggalkan kamar, Dayu memanggilnya dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Ijin hanya membalas dengan senyuman sebelum kembali melangkah keluar. Sementara itu, Dayun merenung dalam hati, merasa bahwa keputusan untuk tidak menceritakan kebenaran kepada Ijin adalah keputusan yang tepat untuk saat ini. Di luar kamar, Ijin tetap merasa bahwa Dayun tidak jujur sepenuhnya kepadanya. Namun ia tidak bisa menyalahkan Dayun atas sikap itu karena mungkin ada alasan tertentu yang belum ia ketahui. Di tempat lain, tepatnya di sebuah tempat hiburan malam, seorang penjaga tampak membicarakan kejadian yang terjadi di sekolah pada hari itu. Sementara itu, Kim Ki-soo dan kelompoknya terlihat sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, dengan tujuan untuk menyerang Yu Ijin. Dalam percakapan yang berlangsung, teman-teman Kim Ki-soo bertanya apakah ia akan tetap berdiam diri dalam situasi seperti ini. Salah satu dari mereka mengungkapkan bahwa tidak ada persiapan khusus yang telah dilakukan, namun ada suara lain yang menyarankan agar mereka menyerang bersama-sama secara berkelompok. Usul itu diterima oleh Kim Ki-soo, yang kemudian menghantam meja dengan gelas di genggamannya sebagai simbol ketegasan. Salah satu dari mereka bahkan menyatakan bahwa mereka bukanlah petarung yang bertarung satu lawan satu seperti dalam seni bela diri, melainkan kelompok yang lebih efektif ketika bertindak secara massal. Sorakan dari kelompok itu pun terdengar, menyatakan kesiapan mereka untuk menyerang Ijin keesokan harinya. Tiba-tiba, ponsel Kim Ki-soo berdering menandakan panggilan masuk. Nama yang tertera pada layar menunjukkan bahwa panggilan tersebut berasal dari Hye-jin, yang ia simpan dalam kontak dengan sebutan yang tidak sopan. Ketika panggilan diangkat, Hye-jin langsung bertanya apakah Kim Ki-soo masih bersembunyi di tempat biasanya. Kim Ki-soo tidak menjawab secara langsung dan menyuruh Hye-jin untuk menyampaikan inti pembicaraannya. Hye-jin kemudian menyampaikan bahwa seharusnya Kim Ki-soo berterima kasih kepadanya. Kim Ki-soo yang kebingungan tidak langsung mengerti maksud dari pernyataan itu. Hye-jin kemudian mengaku bahwa dirinya lah yang telah memukuli Yu Dayun. Ia menyatakan bahwa sebagai adik dari Kim Ki-soo, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk bertindak setelah kakaknya dipermalukan oleh Yu Ijin. Mendengar pengakuan itu, Kim Ki-soo terlihat senang dan mengungkapkan bahwa dirinya juga berencana untuk menyerang Ijin. Di luar tempat hiburan malam tersebut, seseorang terlihat sedang berjalan. Tanpa disadari oleh Kim Ki-soo yang masih sibuk dengan percakapan telepon, orang itu adalah Yu Ijin. Tidak lama kemudian, Ijin muncul tepat di hadapan Kim Ki-soo. Kim Ki-soo yang masih memegang ponsel langsung terkejut dan bertanya-tanya alasan Ijin datang ke tempat itu. Sementara telepon dari Hye-jin masih tersambung, ia bertanya kepada Kim Ki-soo siapa yang datang. Yu Ijin menatap semua orang dengan tatapan tajam, mempertanyakan mengapa mereka terlihat terkejut dengan kehadirannya. Kim Ki-soo dengan penuh emosi menyatakan bahwa ia akan membalas dendam kepada Ijin. Namun tanpa memberi kesempatan lebih lanjut, Ijin langsung melancarkan serangan kepada salah satu teman Kim Ki-soo. Dalam satu pukulan, lawannya langsung tersungkur ke tanah. Teman lainnya mencoba membalas dengan serangan, tetapi Ijin sudah mengantisipasinya dan melancarkan serangan balik dari bawah. Keadaan pun menjadi panas, dan Kim Ki-soo segera memerintahkan kelompoknya untuk menyerang secara bersama-sama. Dalam situasi itu, Ijin menghadapi serangan dengan tenang. Ia melayangkan tendangan kuat ke arah salah satu lawan, kemudian menarik dan melemparkan satu lagi hingga tubuhnya menghantam tembok. Pukulan demi pukulan dilancarkan oleh Ijin dengan kecepatan dan ketepatan tinggi, membuat satu persatu lawan berjatuhan. Salah satu lawan mencoba memukulnya dengan botol, tetapi Ijin dengan cepat menyerang dari samping hingga botol itu terlempar. Ia kemudian memukul bagian leher lawan tersebut sebelum menghadapi serangan dari arah belakang. Dengan refleks tinggi, Ijin berbalik dan menangkap tangan lawan yang datang dari belakang, membuatnya kaget. Tanpa memberi kesempatan, Ijin menghantam kepala orang itu hingga tergeletak tak berdaya. Ia kemudian memegang kepala salah satu dari mereka yang telah berdarah di mulut, lalu menghantam wajahnya dengan lutut hingga tak sadarkan diri. Kini hanya Kim Ki-soo yang masih berdiri menyaksikan kehancuran pasukannya untuk kedua kalinya. Sementara itu, panggilan dari Hye-jin masih aktif. Ia bertanya kepada Kim Ki-soo mengenai kebisingan di tempat persembunyian mereka. Ijin yang mendengarnya meminta Kim Ki-soo untuk menyebutkan namanya satu persatu sebagai bentuk peringatan. Kim Ki-soo hanya bisa diam dan menatap sosok Ijin yang berdiri dengan kekuatan luar biasa. Dengan tatapan penuh ancaman, Ijin memperingatkan Kim Ki-soo agar tidak mengganggu Yu Dayun lagi. Kim Ki-soo merasa heran dan terpukul karena walau telah menyerang secara beramai-ramai dengan pasukannya, rencana mereka tetap saja tidak berhasil. Ia memikirkan ulang strategi yang telah dijalankan dan menyadari bahwa Yu Ijin telah lebih dulu menyerang di lorong sempit, membuat pasukannya tidak memiliki ruang untuk melarikan diri atau menyusun ulang posisi. Dalam situasi sempit itu,
Yu Ijin memanfaatkan peluang dengan sangat efektif, menekan pasukan Kim Ki-soo dalam waktu singkat dan membuat mereka tidak berkutik. Sambil berdiri dengan tubuh penuh luka, Kim Ki-soo masih mencoba menyusun cara untuk menjatuhkan Yu Ijin. Ketika Ijin bertanya mengenai alasan Kim Ki-soo terus-menerus mengganggu Yu Dayun, Ki-soo berusaha mengalihkan perhatian. Ia meminta Ijin menunggu dan mendekat ke meja, mengambil gelas di sana dan melemparkannya ke arah Ijin. Tetapi Ijin dengan tenang menghindarinya tanpa menunjukkan emosi dan hanya tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Menyadari bahwa lemparannya tidak membuahkan hasil, Ki-soo mengambil botol dan berlari ke arah Ijin dengan niat memukulnya. Ia mengayunkan botol itu, namun Ijin kembali menghindari serangan tersebut. Pukulan kedua juga gagal mengenai sasaran, dan sebagai tanggapan, Ijin langsung melancarkan pukulan ke arah kepala dan perut Ki-soo. Meski menerima serangan tersebut, Ki-soo masih bertahan dan kembali melemparkan pukulan keras ke arah lawannya. Namun, dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, Ijin memotong pergerakan itu dan menghantam kepala Ki-soo sebelum pukulan Ki-soo sempat menyentuhnya. Darah mulai terlihat di wajah Ki-soo, tetapi ia tetap berdiri, berusaha melanjutkan perlawanan. Ijin dengan sigap terus menghindari setiap serangan yang datang, mundur cepat dengan keakuratan tinggi. Ki-soo tampak semakin frustrasi karena semua pukulan yang dilancarkan tidak pernah mengenai lawan. Dalam pikirannya, Ijin menilai bahwa Kim Ki-soo hanyalah seorang pengecut yang berani terhadap mereka yang lebih lemah, tetapi tidak mampu menghadapi seseorang yang lebih kuat secara langsung. Mendengar anggapan seperti itu, Ki-soo semakin marah dan memecahkan botol yang masih ia genggam, menjadikannya senjata tajam. Dengan penuh emosi, ia menyerang Ijin sambil berharap tusukan itu akan menjatuhkan lawannya. Namun, Ijin tetap berdiri tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia dengan cepat memukul tangan Ki-soo yang memegang botol tajam, hingga botol tersebut terlepas dari genggaman. Setelah itu, Ijin langsung mencengkeram leher Ki-soo, menahan gerakannya hingga Ki-soo mengerang karena sesak. Dengan kaki yang sudah siap menendang, Ijin melancarkan serangan lutut ke perut Ki-soo. Tak berhenti di situ, kepala Ki-soo dihujani pukulan bertubi-tubi hingga darah dari hidungnya semakin banyak mengalir. Ia terjatuh, tubuhnya bersimbah darah di bagian wajah. Saat Ki-soo terbaring tak berdaya, Ijin kembali memegang tubuhnya dan mengunci lehernya, menyampaikan pertanyaan yang membuat Ki-soo tidak mampu menjawab selain mengerang. Ijin memberikan peringatan keras, menyatakan bahwa jika Ki-soo berani menyakiti Dayun lagi, maka ia akan mencarinya, dan peringatan ini juga berlaku untuk He-jin. Ki-soo yang masih dikunci di bagian leher tidak bisa membalas dan hanya menggeram. Mendengar bahwa jika He-jin terus menyakiti Dayun, maka tanggung jawab akan jatuh padanya juga karena He-jin adalah adiknya. Leher yang masih dicekik membuat Ki-soo sulit bernapas, tapi Ijin tidak segera melepaskannya. Meskipun dalam benaknya, ia tidak menginginkan pertarungan ini melewati batas kewajaran. Akhirnya, setelah melihat Ki-soo tidak mampu melawan, Ijin melepaskan cekikannya. Ki-soo terbatuk dan memegangi lehernya sambil terus mengerang, tanda bahwa kekuatannya benar-benar telah habis. Ijin meninggalkannya begitu saja dan melangkah keluar dari tempat tersebut. Saat berjalan menyusuri lorong, semua orang yang berada di tempat itu hanya bisa memandanginya dalam diam. Di tempat berbeda, He-jin sedang berjalan bersama temannya. He-jin tampak resah dan mempertanyakan kenapa tiba-tiba telepon dari Kim Ki-soo terputus. Karena merasa curiga, ia memutuskan untuk mendatangi tempat Kim Ki-soo. Sesampainya di depan bangunan itu, ia dan temannya terkejut bukan main karena mendapati Yu Ijin tepat keluar dari pintu. Ijin menghampiri mereka, membuat He-jin terdiam sejenak dan merasa takut, mempertanyakan dalam hati apa yang sebaiknya ia lakukan. Ia meyakinkan dirinya bahwa Ijin tidak memiliki bukti konkret bahwa dialah yang menyakiti Dayun. Ia menyuruh Ijin agar tidak mendekat. Ijin menghentikan langkahnya dan menatap He-jin tajam, sementara He-jin mundur perlahan dengan waspada. Langkah mundur yang dilakukan He-jin membuatnya tidak menyadari posisi kakinya, hingga akhirnya terpeleset dan jatuh ke lantai. Ia mengerang karena sakit sambil memegangi tangannya. Ijin hanya berdiri diam tanpa bergerak, hingga ponselnya bergetar. Telepon itu berasal dari kakeknya. Dari percakapan itu, tampaknya kakeknya memintanya untuk segera pulang. Setelah mengiyakan panggilan itu, Ijin menatap tajam ke arah He-jin, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. He-jin masih terduduk di tanah, menggerutu dalam hati, sementara Ijin meninggalkan dirinya dan temannya tanpa sepatah kata pun. He-jin menatap punggung Ijin yang semakin menjauh dengan perasaan tak menentu. Setelah itu, ia masuk ke tempat Kim Ki-soo berada dan mendapati pemandangan yang mengejutkan. Seluruh pasukan kakaknya telah tergeletak tak berdaya. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah Yu Ijin kembali menghajar kelompok tersebut.
Kiso yang terbaring dengan lemah hanya bisa memanggil nama Hejin dengan suara serak. Dengan kondisi tubuh yang penuh luka, Kiso mengatakan agar Hejin berhenti mengganggu Yu Dayun. Hejin yang mendengar pernyataan itu terkejut dan menganggap Kiso mulai berbicara tidak masuk akal. Namun, Kiso tetap menyatakan dengan serius bahwa ia tidak ingin adiknya mengganggu Dayun lagi. Dengan nada tinggi, Hejin mempertanyakan apakah kakaknya kini takut kepada Yu Ijin. Dalam kelemahannya, Kiso bertanya apakah Hejin bersedia mendengarkannya atau tidak. Namun Hejin tetap menolak menerima nasihat itu. Amarah Kiso meledak. Dengan suara tinggi, ia memanggil nama adiknya dan membuat Hejin terdiam ketakutan. Kiso yang dipenuhi emosi mengatakan dengan tegas bahwa jika Hejin berani menyakiti Yu Dayun lagi, maka ia sendiri yang akan menghajarnya. Hejin hanya bisa terdiam, terkejut dan tidak menyangka kakaknya akan mengucapkan ancaman seperti itu. Sementara itu, di jalan menuju rumah, Yu Ijin berjalan di bawah cahaya lampu jalanan. Tiba-tiba dari arah berlawanan, muncul sosok pria tua yang melambaikan tangan. Orang itu adalah kakek dari Yu Ijin. Mereka duduk bersama di sebuah bangku yang ada di pinggir jalan. Kakek menyampaikan permintaan maaf karena telah tiba-tiba memanggil Ijin. Ia kemudian mulai berbicara tentang kondisi Dayun, menyebutkan bahwa gadis itu mengaku terluka karena jatuh dari tangga ketika Ijin sedang keluar membeli obat. Namun, kakek merasa tidak yakin karena luka yang dialami Dayun terlalu parah dan ia menolak dibawa ke rumah sakit. Kakek melanjutkan ceritanya dengan nada penuh penyesalan. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa tidak bisa memberikan perawatan terbaik kepada Dayun karena tidak tahu cara mengurus anak perempuan. Terlebih lagi karena kesibukannya, ia tidak bisa selalu berada di sisi cucunya. Ia merasa sangat berterima kasih kepada Dayun yang selama ini sudah banyak membantu dirinya. Namun, ia juga merasa bersalah karena merasa bahwa dirinya sendiri tidak bisa berbuat banyak untuk cucunya tersebut. Setelah insiden kecelakaan yang pernah ia alami, hanya Dayunlah yang selalu berada di sisinya dan membantu melewati semuanya. Kakek merasa sedih melihat kondisi Dayun yang kini terluka dan sakit. Ia menyayangkan karena Dayun tidak mau menceritakan kejadian sebenarnya yang menimpanya, dan ia merasa bahwa Dayun mungkin tidak percaya padanya lagi. Dalam perasaan pilu itu, ia mengungkapkan bahwa ia pernah mendengar bahwa semakin dewasa seorang anak, maka ia akan semakin sedikit berbicara dengan orang tuanya, dan sekarang ia tidak tahu harus berbuat apa. Yu Ijin yang mendengar cerita tersebut menyampaikan bahwa meskipun ia belum lama tinggal bersama sang kakek, ia bisa melihat bahwa kakek sangat menyayangi Dayun. Ia menambahkan bahwa Dayun pun menyadari hal yang sama. Mendengar kata-kata itu, kakek hanya bisa diam dan merenung. Ijin mencoba meyakinkan kakek untuk tidak terlalu khawatir karena mulai saat ini, ia akan menjaga Dayun selama di sekolah. Kakek mulai bisa tersenyum kembali dan menyampaikan bahwa sejak Ijin tinggal bersamanya, ia merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, suasana rumah sakit menjadi saksi atas kondisi Kim Ki-soo yang kini harus dirawat setelah peristiwa semalam. Kedua orang tuanya terlihat hadir di sisi tempat tidurnya, menunjukkan perhatian yang penuh namun dengan sudut pandang yang berbeda. Ayah dari Kim Ki-soo menyiratkan bahwa kejadian ini adalah akibat dari kesalahan yang berasal dari Kim Ki-soo sendiri, tetapi ibunya tidak menerima pendapat itu. Menurut ibunya, yang bersalah adalah sosok yang telah memukuli anaknya hingga terbaring lemah seperti itu, bukan putranya. Di salah satu sudut ruangan, Hejin tampak sedang duduk dengan lengan yang dibalut perban akibat luka yang diperolehnya karena terjatuh pada malam sebelumnya. Baik ayah Kim Ki-soo maupun Hejin hanya bisa menarik napas panjang, tampak pasrah dengan keadaan. Ibu Kim Ki-soo, yang masih diselimuti kemarahan, meminta agar anaknya tetap di rumah sampai benar-benar pulih. Setelah itu, kedua orang tua Kim Ki-soo meninggalkan ruangan sambil menyatakan dengan gumaman pelan bahwa siapapun pelaku yang telah berani melukai putra mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dalam keheningan ruangan, Kim Ki-soo kemudian bertanya kepada Hejin mengapa ia harus memberitahu orang tua mereka tentang kejadian itu. Kini situasinya malah membuat seolah Kim Ki-soo mengadukan kekalahannya kepada orang tuanya setelah kalah bertarung. Hejin menanggapi dengan pembelaan bahwa dirinya tidak punya pilihan lain, apalagi dengan kondisi tangannya yang terluka dan kondisi Ki-soo yang harus dirawat di rumah sakit. Kim Ki-soo penasaran apakah luka di tangan Hejin juga ulah dari Yu Ijin. Dengan kecerdikan yang tidak jujur, Hejin mengatakan bahwa luka di tangannya memang disebabkan oleh Yu Ijin, meskipun sebenarnya luka itu murni karena ia terpeleset sendiri. Ia pun bersiap untuk pergi dan menyampaikan bahwa dirinya akan memastikan Yu Ijin sadar bahwa telah memilih orang yang salah untuk dihadapi. Kim Ki-soo hanya terdiam, tidak benar-benar memahami niat dari adiknya itu. Sementara itu, di luar rumah sakit, orang tua Kim Ki-soo berbicara saat berjalan.
Ibu Kim Ki-soo mengungkapkan bahwa ia telah menghubungi seseorang yang disebut dengan sebutan Pak Ketua. Ayah Kim Ki-soo tampak kurang setuju dengan langkah itu karena menurutnya, masalah seperti ini seharusnya cukup diselesaikan oleh pihak sekolah, bukan disebarluaskan ke pihak luar. Namun, istrinya tidak sabar dan beralasan bahwa hari itu adalah hari Sabtu, dan ia tidak ingin menunggu hingga hari Senin untuk bertindak. Ibu Kim Ki-soo menanyakan apakah suaminya hanya akan duduk diam dan membiarkan pria yang telah memukuli putra mereka diserahkan begitu saja ke sekolah. Bahkan jika hukuman terberat sekalipun hanya sekadar dikeluarkan dari sekolah. Ayah Kim Ki-soo berbalik bertanya apakah istrinya benar-benar tahu siapa sosok yang dimaksud dengan Pak Ketua itu. Sang istri menjelaskan bahwa pria itu adalah seseorang yang selama ini telah membantu menjaga nama baik suaminya, dan semua informasi mengenai kejadian dengan Yu Ijin pun telah ia ceritakan kepadanya. Hejin yang mendengar percakapan itu dari belakang sempat bergumam bahwa Pak Ketua adalah sosok yang menyeramkan yang sesekali pernah ia lihat, dan kini ia merasa lega karena berpikir Yu Ijin akan diberi pelajaran yang setimpal oleh pria tersebut. Di tempat yang berbeda, seorang pria terlihat menyalakan korek untuk membakar rokok. Sosok itu kemungkinan adalah Pak Ketua yang tengah duduk bersama dua orang lainnya. Mereka membicarakan persoalan perkelahian anak-anak, dan Pak Ketua hanya terdiam sambil menghisap rokoknya. Tampak tidak menganggap hal tersebut sebagai persoalan penting dan menyebut bahwa semua ini adalah hal yang konyol. Dalam mobilnya, Pak Ketua tengah membalas pesan dari orang tua Kim Ki-soo. Pesan tersebut menanyakan apakah mereka diharapkan untuk menganiaya pelaku yang sudah memukuli Kim Ki-soo. Orang tua Kim Ki-soo menyampaikan kondisi terkini bahwa putra mereka harus dirawat inap dan Hejin mengalami cedera pada pergelangan tangan. Mereka juga menambahkan bahwa akan sangat tidak masuk akal jika orang yang telah menyakiti anak mereka dibiarkan berkeliaran tanpa balasan apapun. Pak Ketua, sambil menghembuskan asap rokoknya, menegaskan dalam hatinya bahwa ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kembali ke rumah Yu Ijin, ia terlihat duduk di depan komputer sambil termenung. Pikirannya tertuju kepada Kim Ki-soo dan Hejin, merenungkan apakah semua ini akan berakhir dengan tenang atau justru berkembang menjadi lebih buruk. Saat sedang larut dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu disertai percakapan kakeknya dengan seorang tamu yang datang untuk mencari izin. Tamu tersebut meminta kakek untuk memanggil izin, namun sang kakek tidak langsung menyetujuinya. Di belakang kakek, Yu Dayun berdiri dengan ekspresi cemas. Namun izin yang sudah mendengar semuanya keluar dari kamarnya dan menghampiri mereka. Ia tampaknya memahami bahwa orang yang datang itu memiliki tujuan tertentu dan menyampaikan niatnya untuk pergi bersama tamu tersebut. Kakek tampak cemas. Begitu pula dengan Dayun yang memanggil-manggil nama Ijin. Namun Ijin mencoba menenangkan mereka bahwa orang itu adalah seseorang yang dikenalnya dan ia hanya akan berbicara saja. Akhirnya Ijin dibawa menuju sebuah area proyek pembangunan. Ia berjalan santai, mengikuti pria yang menjemputnya sambil merenung siapa orang ini sebenarnya dan mengapa mencari dirinya. Pria itu kemudian memberitahu seseorang yang tampaknya adalah atasan mereka bahwa mereka telah membawa Ijin. Pak Ketua, yang masih dengan rokok di tangannya, menatap ke arah Ijin. Salah satu anak buahnya mengatakan bahwa Ijin tidak membuat keributan saat dijemput, seolah telah memahami situasi yang sedang berlangsung. Pak Ketua memberi isyarat agar mereka segera bertindak. Salah satu dari mereka mengambil sebuah batang besi, dan yang lain bersiap untuk menahan tangan Ijin. Pak Ketua memberi kabar kepada orang tua Kim Ki-soo bahwa semuanya telah dibereskan. Ia mulai mencari nomor kontak ibu Kim Ki-soo. Sementara anak buahnya berkomentar bahwa karena Ijin tidak membuat keributan, proses ini akan cepat selesai. Mereka juga merasa iba karena Ijin dianggap tidak tahu apa yang sebenarnya ia hadapi. Mendengar itu, Ijin dalam hati menyadari bahwa semua ini berakar dari Kim Ki-soo. Pak Ketua masih sibuk mencari kontak dan sempat menegur anak buahnya karena terlalu banyak berbicara tidak penting. Bahkan menyatakan bahwa ia akan memberi pelajaran sepulang nanti. Ia kemudian menatap tajam ke arah Ijin yang masih terlihat sangat tenang. Salah satu anak buahnya merasa heran mengapa Ijin tidak menunjukkan rasa takut atau marah. Saat mereka mencoba memegang tangannya, Ijin langsung bergerak cepat menghindar dan melayangkan pukulan. Ijin melanjutkan dengan memukul kepala anak buah Pak Ketua. Salah satu dari mereka mencoba memukul Ijin dengan tongkat besi, namun Ijin berhasil menghindar. Ia kemudian menangkap ayunan tongkat dan memukul keras kepala lawannya, lalu menendang perut pria itu hingga jatuh membentur tanah. Kepala anak buah Pak Ketua menghantam lantai dengan keras. Pak Ketua menyadari dari gaya bertarung Ijin bahwa pemuda itu sudah sangat terlatih. Salah satu anak buahnya berhasil menangkap Ijin dari belakang dan yakin bahwa Ijin akan kalah. Namun Ijin kembali melepaskan diri dengan serangan ke perut dan leher, menjatuhkan pria itu tanpa ampun. Pak Ketua kini benar-benar yakin bahwa Ijin memiliki pengalaman bertarung yang sangat banyak. Ijin menatapnya dengan dingin. Pak Ketua merasa bahwa lawannya kali ini bukan sekadar siswa biasa.
Ia melangkah maju, merasa heran apakah benar ia akan bertarung dengan anak SMA. Sementara itu, Ijin terus menganalisis titik-titik lemah dari pertahanan Pak Ketua yang mulai terlihat. Pertarungan pun dimulai. Ijin menghindari serangan pertama, dan selanjutnya beberapa kali pukulan dari Pak Ketua pun berhasil ia hindari. Setelah mengamati dengan seksama, Ijin melayangkan pukulan keras ke perut lawannya. Namun Pak Ketua membalas dan membuat Ijin terdorong ke belakang. Pak Ketua menantang Ijin kembali, dan Ijin mulai berpikir bahwa pria itu sedang menunggu dirinya menyerang duluan agar bisa membalas. Pak Ketua bertanya tentang identitas Ijin, namun Ijin hanya menjawab bahwa ia hanyalah pelajar biasa. Pak Ketua tidak percaya, karena menurutnya kemampuan bertarung Ijin berada di level yang berbeda dari preman jalanan. Keduanya saling mengamati, mencari waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Ijin bersiap dengan sikap kuda-kuda, dan Pak Ketua melancarkan pukulan cepat ke arahnya. Ijin menangkisnya, dan membalas dengan pukulan ke arah kepala. Serangan balasan dari tangan Pak Ketua kembali ia tangkis, dan kali ini ia menghantam perut lawannya dengan keras. Pak Ketua mengumpat karena kesakitan. Ijin melanjutkan serangan dan kembali memukul kepala pria itu. Pak Ketua menyadari bahwa Ijin tidak hanya bertahan, tetapi juga menyerang balik dengan strategi yang tepat. Dalam kemarahan, ia mencoba lagi memukul Ijin, namun tetap gagal. Ijin melancarkan pukulan dari bawah ke arah dagu Pak Ketua, membuatnya terangkat dari tanah dan darah mengucur dari mulutnya. Ia terjatuh, tak mampu berdiri, dan hanya bisa bergumam bahwa mustahil kalah dari seorang anak SMA. Ijin memandangi lawannya yang tak berdaya dan mencoba memahami latar belakang pria itu. Meski tidak tahu apa masalah pribadi Pak Ketua, ia yakin bahwa Kim Ki-soo dan kelompoknya telah memilih orang yang salah untuk dilawan. Di sebuah kantor, dua penjaga berjaga di depan pintu. Di dalam ruangan, orang tua Kim Ki-soo sedang menunggu kabar. Ibu Kim Ki-soo meminta suaminya untuk segera menelepon Pak Ketua karena tidak ada kabar yang masuk. Ayah Kim Ki-soo menenangkan istrinya dan mengatakan bahwa Pak Ketua pasti akan memberi kabar jika segalanya sudah selesai. Hye-jin pun tampak menunggu dengan cemas. Tiba-tiba telepon berdering. Ibu Kim Ki-soo meminta agar volume diperbesar. Ayah Kim Ki-soo meminta maaf atas permintaan istrinya yang dianggap berlebihan. Namun istrinya tidak terima disebut begitu karena merasa anak-anak mereka telah terluka. Dari seberang, Pak Ketua menyampaikan permintaan maaf karena ternyata yang mereka hadapi adalah orang yang salah. Orang tua Kim Ki-soo terkejut, dan ibu Kim Ki-soo bertanya apa maksud dari ucapan itu. Pak Ketua mengatakan bahwa dirinya sendiri sudah dihajar habis-habisan oleh anak itu. Ayah Kim Ki-soo tidak percaya bahwa orang seperti Pak Ketua, yang selama ini ditakuti, bisa kalah oleh anak SMA. Pak Ketua menambahkan bahwa Ijin bukan hanya terlatih, tapi juga memiliki pengalaman bertarung yang luas. Tak lama kemudian, kedua penjaga yang berjaga di luar ruangan ditemukan tergeletak. Semua orang di dalam ruangan kini panik. Mereka akhirnya sadar bahwa Yu Ijin bukanlah anak biasa. Sosok yang menghabisi para penjaga itu tidak lain adalah Yu Ijin sendiri, yang pergi dari tempat itu tanpa sepatah kata, meninggalkan jejak keheningan di belakangnya. Di satu sisi, sambungan telepon dari Pak Ketua masih terhubung dengan ayah Kim Ki-soo yang sedang berada di kantor. Pak Ketua tampak terkejut karena Yu Ijin sudah berada di kantor tersebut. Dalam hati, ia menghela napas berat, memikirkan kekalahannya sendiri atas Yu Ijin. Ia sempat mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaannya, merasa terpukul karena dikalahkan oleh seorang siswa sekolah menengah. Sosok Yu Ijin yang baru saja ia hadapi terus terbayang di pikirannya, membuatnya bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda itu yang mampu menjatuhkannya begitu mudah. Sementara itu, Yu Ijin sudah memasuki ruangan tempat ayah Kim Ki-soo berada. Kehadirannya mengejutkan Hye-jin dan ibunya yang langsung bereaksi dengan terkejut. Ibu Hye-jin, tanpa menahan emosinya, langsung mengungkapkan bahwa Yu Ijin adalah orang yang telah memukul Kim Ki-soo. Namun ayah Kim Ki-soo segera menenangkan suasana, meminta agar istrinya tidak mencampuri urusan ini. Ia sendiri langsung bertanya kepada Ijin bagaimana caranya ia bisa masuk ke kantor tersebut. Yu Ijin menanggapi dengan sikap tenang dan menyiratkan bahwa ia mengira tempat itu dijaga, padahal faktanya para penjaga sudah dilumpuhkan olehnya. Ayah Kim Ki-soo dalam hati menyadari bahwa bukan hanya Pak Ketua yang dikalahkan oleh Yu Ijin, namun juga para penjaga di kantor itu. Dalam pikirannya, ia mengingat kembali kata-kata Pak Ketua bahwa putranya telah salah memilih lawan. Ia juga heran bagaimana Yu Ijin bisa mengetahui lokasi keberadaannya secara akurat. Di sisi lain, Ibu Kim Ki-soo hanya memikirkan apa yang tampak di depan mata. Ia menyindir bahwa hanya karena Yu Ijin bisa bertarung, maka ia merasa bebas melakukan apa saja.
Sambil berkata seperti itu, ia pun segera menghubungi seseorang melalui ponselnya. Ibu Kim Ki-soo melaporkan bahwa telah terjadi serangan terhadap anak-anak mereka dan penjaga kantor, serta seseorang yang memaksa masuk ke dalam kantor. Hye-jin yang berada di dekat ibunya langsung menunjukkan persetujuan sambil tersenyum puas tanpa rasa bersalah sedikitpun. Di tengah ketegangan itu, Yu Ijin tidak berkata apa-apa, hanya mengamati perkembangan situasi dengan ketenangan penuh. Ibu Kim Ki-soo menambahkan bahwa ia tidak akan melaporkan Yu Ijin kepada polisi, melainkan akan langsung memanggil jaksa Choi. Ia bersikap penuh keyakinan, menganggap bahwa Yu Ijin tidak sadar siapa yang sedang ia hadapi. Yu Ijin kemudian mengungkapkan bahwa ia mengetahui latar belakang ayah Kim Ki-soo sebagai anggota dewan yang sudah menjabat 2 periode dan akan mencalonkan diri kembali. Namun ibu Kim Ki-soo tetap meremehkan keberadaan Yu Ijin. Baginya, Yu Ijin tetaplah anak kecil yang belum tahu kerasnya kehidupan. Hye-jin tampak senang karena masih merasa aman dengan status orang tuanya yang berkuasa. Dengan pikiran yang dipenuhi keyakinan bahwa Yu Ijin akan segera tamat riwayatnya, Hye-jin terus tersenyum dalam hati. Sementara itu, Yu Ijin tetap mempertahankan sikap tenangnya. Ibu Kim Ki-soo akhirnya berhasil menghubungi jaksa Choi dan memintanya datang ke kantor sang suami. Namun, tanpa berkata apa-apa, Yu Ijin membuka ponselnya dan memutar sebuah video. Perhatian langsung tertuju pada layar ponsel itu, termasuk dari ayah Kim Ki-soo yang menyimak dengan serius. Rekaman video tersebut memperlihatkan adegan yang mengejutkan. Yu Dayun sedang dipukuli oleh Hye-jin hingga ia memohon-mohon agar diperlakukan dengan lebih manusiawi. Hye-jin yang melihat video itu secara langsung mulai panik dan terlihat cemas. Ayah Kim Ki-soo masih memandangi video tersebut, mendengarkan dengan saksama saat terdengar suara Hye-jin menyuruh teman-temannya untuk menendang Yu Dayun hingga tidak sadarkan diri. Dalam rekaman itu juga terlihat Hye-jin meminta uang dari Dayun, namun Dayun hanya memiliki 180.000 won. Hye-jin menolak jumlah itu dan menuntut lebih. Masih dalam rekaman yang sama, Hye-jin tampak memaksa Dayun untuk mendapatkan 500.000 won, tanpa peduli bagaimana cara Dayun mencarinya. Bahkan, ia menyarankan Dayun untuk mencuri atau menjual dirinya sendiri demi mendapatkan uang itu. Ibu Kim Ki-soo yang masih berada dalam panggilan dengan jaksa Choi langsung memutus sambungan telepon tersebut setelah melihat dan mendengar isi video tersebut. Hye-jin kini terlihat kebingungan dan mulai mempertanyakan bagaimana Yu Ijin bisa mendapatkan video tersebut. Meski tidak menjawab secara langsung, dalam pikirannya Yu Ijin mengenang malam saat ia menyusup ke rumah Hye-jin dan membuka laptop milik gadis itu. Saat itu, ia menyalin sejumlah file rekaman ke dalam sebuah flash disk. Kini semua rahasia Hye-jin ada di tangannya. Hye-jin yang panik mencoba membela diri di hadapan ayahnya. Namun pria itu tidak memberinya kesempatan bicara dan hanya menyuruhnya diam. Ketakutan mulai menghantui Hye-jin karena semua rahasia yang selama ini ia simpan telah terbongkar. Di saat itu juga, Yu Ijin mengungkapkan bahwa dirinya memiliki lebih banyak bukti, termasuk video yang memperlihatkan Kim Ki-soo dan Hye-jin merekam aksi mereka saat membuli orang lain. Bahkan, ia memiliki rekaman saat keduanya mencuri uang. Salah satu rekaman terbaru juga menunjukkan Hye-jin yang menghajar Yu Dayun di tempat karaoke. Mendengar semua itu, Hye-jin tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terdiam karena tidak tahu harus bersikap bagaimana. Di sisi lain, Ibu Kim Ki-soo masih saja bersikap angkuh, tetap merasa dirinya berkuasa. Menurutnya, meski Yu Ijin memiliki bukti, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun Ijin menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa dirinya bukan pihak yang memulai semua ini. Ancaman nyata justru berasal dari pihak ayah Kim Ki-soo yang menyuruh orang untuk menculik dan melukai dirinya. Ibu Kim Ki-soo masih menunjukkan sikap superior, hingga akhirnya ayah Kim Ki-soo yang sedari tadi mengamati mulai berbicara. Ia menyadari bahwa alasan Yu Ijin melakukan semua ini adalah karena Dayun telah menjadi korban bullying oleh Hye-jin. Ijin mengiyakan, dan menyatakan bahwa ia hanya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ayah Kim Ki-soo dalam melindungi anak-anaknya. Bedanya, yang ia lindungi adalah Yu Dayun. Ucapan itu menyadarkan ayah Kim Ki-soo. Ia mulai bersikap lebih rasional dan mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas semua ini dengan menanggung biaya perawatan Yu Dayun. Namun Yu Ijin menolak tawaran tersebut. Ayah Kim Ki-soo kemudian bertanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Ijin. Ia menawarkan agar Hye-jin meminta maaf kepada Dayun. Namun Ijin menjawab bahwa permintaan maaf dari Hye-jin tidak ia butuhkan karena ia tahu bahwa permintaan itu pasti tidak akan tulus. Akhirnya, Ijin menyampaikan keinginannya secara langsung. Ia tidak meminta maaf atau uang. Satu-satunya hal yang ia inginkan adalah agar Kim Ki-soo dan Hye-jin menghilang dari hadapan Yu Dayun selamanya. Hye-jin yang mendengar itu hanya bisa bergumam dalam hati, bingung dengan makna permintaan tersebut. Namun ayah Kim Ki-soo langsung menyetujui permintaan Ijin.
Ia menyatakan bahwa akan memindahkan Kim Ki-soo dan Hye-jin ke sekolah luar negeri. Reaksi dari ibu dan Hye-jin sangat jelas. Mereka menjerit kaget, tidak percaya dengan keputusan itu. Lee-jin meminta agar pemindahan itu dilakukan secepat mungkin, setidaknya keesokan hari. Ayah Kim Ki-soo pun menyanggupi dan segera akan menghubungi kepala sekolah untuk mengurus perpindahan itu. Hye-jin hanya bisa terdiam, tidak bisa membantah. Ia merasa terpukul namun tidak memiliki pilihan lain. Lee-jin membalikan badan dan hendak pergi meninggalkan ruangan itu. Namun sebelum benar-benar keluar, ia dipanggil oleh ayah Kim Ki-soo. Ayah Kim Ki-soo mengajukan permintaan terakhir. Ia meminta agar Lee-jin menyerahkan semua rekaman video yang ia miliki. Lee-jin menatap pria itu dengan tajam. Dalam benaknya, ia merasa bahwa tatapan ayah Kim Ki-soo sangat jauh berbeda dengan tatapan orang seusianya, dan seketika ia menyadari bahwa pria itu sedang berusaha menguji dirinya. Ia menolak permintaan tersebut, mengatakan bahwa ayah Kim Ki-soo pasti menganggap dirinya bodoh jika sampai menyerahkan semua bukti. Ayah Kim Ki-soo mencoba berdalih bahwa ia hanya salah bicara, namun Lee-jin tidak menggubris dan langsung meninggalkan ruangan itu. Ketiganya hanya bisa diam, tak mampu berkata-kata menyaksikan sosok Lee-jin berjalan keluar dengan keyakinan penuh. Di luar gedung, tepat di depan sebuah gang, terlihat Yu Da-yun dan sang kakek yang telah menunggu kedatangan Lee-jin. Kakek segera menanyakan kondisi cucunya, apakah ia terluka atau tidak. Lee-jin hanya diam, lalu menatap ke arah Da-yun yang berdiri di belakang kakeknya. Ia memastikan kepada kakek bahwa dirinya baik-baik saja. Mereka pun masuk kembali ke rumah. Kakek tampak masih khawatir karena orang yang tadi mencari Lee-jin tampak seperti orang yang berbahaya. Namun Lee-jin menjelaskan bahwa sejak awal ia sudah menyampaikan bahwa dirinya hanya akan berbicara saja. Da-yun juga menunjukkan kekhawatirannya kepada Lee-jin. Namun Lee-jin meminta agar Da-yun tidak perlu mengkhawatirkan dirinya, melainkan sebaiknya lebih memperhatikan dirinya sendiri. Ia menanyakan bagaimana kondisi luka Da-yun, dan Da-yun mengatakan bahwa keadaannya sudah jauh lebih baik, dan luka-lukanya mulai membaik. Lee-jin menatap Da-yun dengan tenang dan memintanya untuk tidak khawatir. Ia meyakinkan bahwa kejadian seperti kemarin tidak akan terjadi lagi. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada lagi momen di mana Da-yun harus jatuh dari tangga karena semua telah selesai. Da-yun tidak sepenuhnya mengerti maksud dari kata-kata Lee-jin, dan Lee-jin pun masuk ke kamarnya. Da-yun masih memikirkan perkataan Lee-jin semalam. Keesokan harinya, saat tiba di sekolah, Da-yun berdiri di depan kelas dan mengumumkan bahwa dirinya sudah benar-benar sembuh. Lee-jin yang melihat Da-yun tersenyum karena merasa senang dengan pemulihan Da-yun. Da-yun pun berpamitan untuk masuk ke kelas. Ia berjalan masuk sambil berpikir bahwa keputusannya datang ke sekolah hari itu adalah agar Lee-jin dan kakeknya tidak terus-menerus khawatir. Di dalam kelas, sejumlah murid berkumpul dan membicarakan berita terbaru bahwa Kim Ki-soo dan Hye-jin telah dipindahkan ke sekolah luar negeri. Beberapa murid tampak lega karena dengan begitu, suasana di kelas akan lebih aman tanpa kehadiran Hye-jin. Da-yun yang mendengar berita itu langsung teringat kembali pada ucapan Lee-jin semalam. Ia keluar dari kelas dan memanggil Lee-jin yang sedang berjalan di lorong. Lee-jin menyampaikan bahwa Da-yun pasti sudah mendengar kabarnya. Da-yun terkejut sekaligus senang, tidak tahu harus mengatakan apa. Lee-jin hanya tersenyum dan melanjutkan langkahnya menuju kelas. Da-yun berdiri diam sejenak. Matanya terlihat berkaca-kaca. Ia merasa sangat tersentuh oleh semua yang telah dilakukan oleh Lee-jin. Dalam diam, ia membalas sapaan Lee-jin tadi dengan perasaan yang penuh haru. Di suatu tempat yang menjadi markas berkumpulnya kelompok yang biasa berada di sekitar Hye-jin, salah satu dari teman-temannya mulai membuka pembicaraan dengan menyampaikan pertanyaan apakah benar Hye-jin telah pindah ke luar negeri. Namun, teman yang lain mengaku tidak mengetahui kabar kepindahan tersebut dan merasa penasaran mengapa hal itu bisa terjadi begitu mendadak. Percakapan di antara mereka berlanjut dengan pertanyaan tentang keberadaan Hye-jin hari itu, tetapi tidak ada satupun yang melihatnya. Bahkan ada yang menyebut bahwa Kim Ki-soo pun ikut pindah ke luar negeri bersama Hye-jin. Kabar ini mengejutkan semua yang ada di sana. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Sedangkan Iyung, teman sekelas Hye-jin, hanya terdiam. Salah satu dari mereka kemudian memanggil Iyung dan menanyakan mengapa sejak tadi ia hanya diam. Mengingat Iyung adalah orang yang paling dekat secara akademis dengan Hye-jin. Iyung pun menjawab bahwa kemungkinan besar kabar tersebut benar adanya. Sebab para guru juga menyampaikan bahwa Kim Ki-soo dan Hye-jin telah pindah sekolah. Teman-temannya kemudian bertanya apakah Iyung sudah mencoba menghubungi Hye-jin secara pribadi. Dan Iyung menjelaskan bahwa ia memang sudah menghubungi Hye-jin, tetapi tidak mendapat balasan sama sekali, baik melalui telepon maupun pesan. Hal ini membuat mereka menyimpulkan bahwa berita tersebut memang benar, meskipun masih terasa janggal karena perpindahannya sangat tiba-tiba.
Iyung kemudian memperlihatkan isi pesan singkat antara dirinya dan Hejin kepada teman-temannya, dan dari isi percakapan tersebut tampak sesuatu yang tidak biasa. Dalam hati, Iyung mulai bertanya-tanya apakah semua ini terjadi karena ulah Yu Ijin. Namun ia tidak bisa langsung menyalahkan Yu Ijin karena status sosial orang tua Hejin sebagai tokoh publik. Beberapa dari mereka menyayangkan kepergian Hejin, sebab meskipun Hejin kerap bersikap sombong karena pengaruh Kim Ki-soo, ia adalah seseorang yang sering membantu secara materi dalam lingkungan pertemanan mereka. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba Hejin muncul dan memasuki ruangan tempat mereka berkumpul. Semua orang terkejut atas kehadirannya yang tak terduga. Hejin kemudian duduk dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Tampak masih marah atas kejadian yang ia alami malam sebelumnya. Teman-temannya segera menanyakan secara langsung apakah benar ia akan pindah sekolah dan apa yang sebenarnya terjadi. Hejin menyampaikan bahwa semua terjadi dengan sangat cepat dan dirinya akan pindah ke luar negeri, tetapi hanya untuk 1 semester. Sesuai permintaan ayahnya yang berjanji akan menyelesaikan semuanya selama ia tidak berada di sana. Hejin menambahkan bahwa ayahnya tidak akan membiarkan rekaman-rekaman video tersebut tetap tersebar. Salah satu teman Hejin mencoba meredakan ketegangan dengan bercanda bahwa pindah ke luar negeri hanya 1 semester itu ibarat liburan saja, dan Hejin menanggapi dengan senyuman. Namun pertanyaan kembali muncul tentang mengapa ia dan Kim Ki-soo harus pindah ke luar negeri bersama. Karena malu, Hejin tidak bisa mengungkapkan alasan sebenarnya bahwa orang yang dikirim oleh ayahnya telah kalah dari Yu Ijin. Maka ia menggunakan alasan umum bahwa ada masalah keluarga yang harus diurus. Ketika ditanya apakah Kim Ki-soo berhasil mengalahkan Yu Ijin, Hejin kembali memberikan jawaban tidak pasti dan menyatakan bahwa ia tidak tahu pasti, tetapi percaya bahwa Kim Ki-soo berhasil. Rasa malu dan kekhawatiran bahwa kabar kekalahan kelompok Kim Ki-soo akan tersebar luas membuat Hejin enggan berbicara jujur. Dalam benaknya, ia merasa kesal melihat Yu Dayun kini hidup dengan bebas tanpa gangguan dari siapapun. Keinginannya untuk kembali menguasai situasi membuatnya menyampaikan ajakan kepada teman-temannya untuk kembali mengintimidasi Yu Dayun. Beberapa dari mereka terkejut atas niat tersebut dan tidak percaya bahwa Hejin benar-benar berniat melakukannya lagi. Iyung yang mendengar pernyataan itu merasa perlu memastikan kembali dan bertanya apakah Hejin serius. Dengan keras kepala, Hejin menyatakan bahwa ia tidak rela melihat Dayun hidup tanpa tekanan. Bahkan menyatakan niat untuk menyakiti kakek Dayun dengan memanfaatkan pengaruh ibunya agar pria tua itu dipecat. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar yang menyampaikan bahwa kedatangannya tampaknya sangat tepat waktu. Suasana menjadi hening seketika. Hejin yang tengah berbicara pun berhenti dan menoleh ke arah sumber suara. Sosok yang muncul mengenakan jaket dan penutup wajah, membuat Hejin langsung merasa takut dan menyangka bahwa itu adalah Yu Ijin. Namun orang itu menyanggah bahwa dirinya bukan Yu Ijin. Bahkan menunjukkan bahwa ia tidak mengenal siapa itu Yu Ijin. Keheranan semakin terasa ketika ia mempertanyakan maksud dan topik pembicaraan mereka. Teman-teman Hejin juga menduga bahwa orang itu adalah saudara dari Dayun, tetapi pria tersebut tidak mengonfirmasi identitasnya. Ia hanya mengomentari bahwa percakapan yang barusan ia dengar sangat menarik, dan menyebutkan bahwa salah satu orang yang berada dalam rekaman video yang ia ketahui ada di tempat ini. Salah satu dari mereka bertanya balik mengenai apa yang dimaksud dengan rekaman video tersebut, tetapi pria misterius itu hanya menyebutkan bahwa para penghuni ruangan itu pasti lebih tahu daripada dirinya. Ia juga menambahkan bahwa tempat itu adalah lokasi yang sama di mana Hejin dan kelompoknya merekam peristiwa buruk yang menimpa Yu Dayun. Hejin yang mulai ketakutan bertanya-tanya dalam hati apakah pria itu sudah lama menunggu mereka berkumpul di sana. Iyung sendiri tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menunduk. Begitu pula dengan teman-teman Hejin lainnya yang kini hanya bisa diam dan memandangi pria asing itu. Pria tersebut bertanya mengapa mereka berada di tempat itu dan mengapa tidak memutar musik, mengingat kelompok ini dikenal gemar dengan kebisingan. Namun tidak satu pun dari mereka menjawab pertanyaan itu. Dengan tatapan tajam, pria itu menutup pintu tanpa menambahkan sepatah kata pun. Sementara itu, di rumah sakit, orang tua Kim Ki-soo sedang bertanya-tanya mengenai keberadaan Hejin. Kim Ki-soo memberitahu bahwa Hejin pergi menemui teman-temannya untuk berpamitan. Ayah Kim Ki-soo terlihat tidak senang karena Hejin seharusnya tetap berada di rumah sakit menunggu jadwal keberangkatannya ke luar negeri. Tiba-tiba, salah satu anak buah ayah Kim Ki-soo masuk ruangan dengan tergesa-gesa dan tampak panik. Ia langsung memanggil ayah Kim Ki-soo dan menyalakan televisi. Siaran berita yang muncul membuat seluruh ruangan terdiam. Dalam laporan tersebut, disampaikan bahwa telah terjadi penyebaran rekaman video yang berisi aksi kejahatan, dan video itu kini telah tersebar luas. Narasumber berita mendesak pihak berwenang untuk segera membuat peraturan ketat bagi para pelaku kejahatan berulang. Kim Ki-soo dan kedua orang tuanya menyimak berita itu dengan serius. Kim Ki-soo sempat mencoba memahami situasinya,
Namun narasumber di berita tersebut kemudian mengungkap bahwa pelaku dalam video adalah anak dari seorang tokoh dewan, yakni Kim In-bae, ayah Kim Ki-soo. Kedua orang tua Kim Ki-soo terkejut luar biasa mendengar kabar itu. Di tempat lain, Yu Ijin terlihat sedang berjalan ketika seseorang muncul di hadapannya dan menyapanya dengan sebutan anak SMA biasa. Ternyata sosok yang menyapanya adalah Pak Ketua. Pria itu bertanya alasan mengapa Yu Ijin menyebarkan video tersebut. Padahal sebelumnya telah ada kesepakatan antara Yu Ijin dan anggota Dewan Kim In-bae. Ijin hanya memandangi Pak Ketua, kemudian mengungkap bahwa ia harus menyelesaikan semua ini secara diam-diam demi melindungi identitas aslinya, terutama karena masa lalunya sebagai tentara perang. Sambil membuka rekaman video di layar komputer, Yu Ijin menceritakan bahwa kedua orang tua Kim Ki-soo dan Hye Jin adalah politisi. Dalam video tersebut, Yu Dayun terlihat sedang menerima perlakuan yang kejam, membuat Ijin semakin yakin bahwa masalah ini harus diselesaikan hingga tuntas. Tatapan Ijin berubah tajam saat menyaksikan kembali adegan pemukulan oleh kelompok Hye Jin terhadap Dayun. Ia mengungkap kepada Pak Ketua bahwa dirinya memiliki kepribadian ganda. Pak Ketua mempertanyakan apakah itu alasan utama Ijin melakukan semua ini, dan memperingatkan bahwa anggota Dewan Kim In-bae tidak akan tinggal diam. Namun Yu Ijin meyakinkan bahwa tokoh politik itu tidak akan punya waktu untuk memikirkan hal ini. Di rumah sakit, anggota Dewan Kim In-bae yang merupakan ayah Kim Ki-soo masih duduk menonton televisi, dan mendengar laporan lanjutan dari pembawa acara yang menyatakan bahwa ia juga terlibat dalam manipulasi suara saat pemilihan serta kegiatan pencucian uang. Bukti yang dipaparkan sangat kuat, bahkan partai yang menaungi Kim In-bae juga menuntut agar dilakukan investigasi mendalam. Kim In-bae tampak panik dan mencoba ditenangkan oleh istrinya. Sementara itu, Pak Ketua yang menyadari bahwa file pribadi miliknya telah dicuri oleh Yu Ijin kini merasa gelisah. File yang seharusnya dijaga ketat karena berisi keburukan politisi itu ternyata sudah jatuh ke tangan Ijin dan kini menjadi konsumsi publik. Dengan perasaan campur aduk, Pak Ketua kembali bertanya-tanya siapa sebenarnya Yu Ijin. Yu Ijin hanya menjawab dengan santai bahwa dirinya hanyalah anak SMA biasa. Mendengar itu, Pak Ketua tersenyum penuh makna, dan Ijin berjalan pergi meninggalkan pria itu tanpa menoleh kembali.